Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Pada materi ke-26 ini kita akan melihat pengertian kemandirian, tahap perkembangan dari kemandirian tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap proses kehidupan. Meski manusia terlahir membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan berjalannya waktu dan tugas perkembangan, seorang remaja akan perlahan melepaskan diri dari beberapa ketergantungan, seperti orang tua dengan belajar untuk mandiri. Steinberg dalam buku Adolescence menyebutkan pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Kemandirian sering disejajarkan dengan kata independence, meskipun sebenarnya ada perbedaan tipis dengan autonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Artinya, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Biasanya anak yang mandiri lebih mampu memikul tanggung jawab dan pada umumnya mempunyai emosi yang stabil. Kemandirian biasanya ditandai dengan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab dan mampu menahan diri. Selanjutnya kita akan melihat tahap perkembangan dari kemandirian. Menurut Singgih Gunarsa dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja tahun 2004, kemandirian dapat berkembang dengan baik bila diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan sejak dini. Kemandirian semakin berkembang seiring pertambahan usia. Berikut ini tahapan perkembangan kemandirian. Usia 0 hingga 2 tahun. Sampai usia 2 tahun, anak masih dalam tahap mengenal lingkungannya, mengembangkan gerak-gerak fisik dan mulai proses berbicara. Pada tahap ini, anak masih sangat bergantung dengan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang kedua, usia 2 hingga 6 tahun. Di usia 2 hingga 6 tahun, anak mulai belajar menjadi manusia sosial dan bergaul. Mereka mengembangkan otonominya seiring dengan bertambahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Pada masa ini mereka mulai mengenal toilet training, yaitu melatih anak ke kamar mandi secara mandiri. Selanjutnya usia 6 hingga 12 tahun. Pada masa ini anak belajar untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Di masa ini anak belajar di jenjang sekolah dasar. Beban pelajaran merupakan tuntutan agar anak belajar bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian usia 12 hingga 15 tahun. Di usia ini anak biasanya sudah berada di tingkat SMP, di mana menjadi masa remaja awal yang sedang mengembangkan jati diri dan melalui proses pencarian identitas diri, sehingga rasa tanggung jawab dan kemandirian mengalami proses pertumbuhan. Kemudian usia 15 hingga 18 tahun. Pada usia ini anak-anak sudah berangkat di tingkat SMA yang sedang mempersiapkan diri menuju proses pendewasaan diri. Setelah melewati pendidikan dasar dan menengah, maka mereka akan memutuskan untuk menuju pendidikan tinggi, bekerja, atau menikah. Selanjutnya kita akan melihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kemandirian manusia, yaitu diantaranya adalah yang pertama, gen. Sifat kemandirian orang tua dapat diturunkan pada anak.
Namun beberapa ahli masih mendebatkan hal ini karena kemandirian terjadi karena dibentuk. Sistem pendidikan sekolah lingkungan pendidikan cenderung mengembangkan demokrasi dan menekankan penghargaan terhadap potensi anak didik. Hal ini akan menstimulasi perkembangan kemandirian anak. Jika lingkungan pendidikan yang menekankan pemberian hukuman, maka akan menghambat kemandirian anak. Yang kedua, sistem kehidupan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang menghargai potensi dan tidak begitu menekankan hierarki struktur sosial akan mendorong perkembangan kemandirian remaja. Selanjutnya, pola asuh orang tua. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak sangat mempengaruhi kemandirian anak. Bila orang tua memberikan suasana keluarga yang nyaman dan aman dalam membangun komunikasi, maka perkembangan kemandirian anak akan berjalan dengan bagus. Namun, jika orang tua cenderung mengontrol anak, maka perkembangan sosial dan intelektual anak yang mempengaruhi kemandiriannya. Ketidakmampuan anak melepaskan diri dari kekuatan otoritas atau tunduknya anak pada kekuatan otoritas adalah salah satu indikator kepatuhan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa bentuk kemandirian. Di antaranya yaitu yang pertama, kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Selanjutnya yang kedua, kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Lalu, apa saja gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian? Pentingnya kemandirian bagi seorang pelajar dapat dilihat dari situasi kompleksitas kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh. Berbagai fenomena yang terjadi karena kurangnya kemandirian pelajar dan sangat perlu diperhatikan, seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang sudah mengarah pada tindak kriminal. Dalam konteks proses belajar, fenomena pelajar yang kurang mandiri dalam belajar yang dapat menimbulkan gangguan mental pada pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang baik atau tidak betah belajar lama, atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian. Nah, berikut ini beberapa gejala yang berhubungan dengan permasalahan kemandirian yang perlu mendapat perhatian, di antaranya yaitu yang pertama, ketergantungan disiplin pada kontrol luar bukan karena niat sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti itu mengarah pada tidak konsisten, perilaku formalistik, keterpaksaan, sehingga menghambat etos kerja dan kehidupan yang mapan. Kemudian yang kedua, sikap tidak peduli terhadap lingkungan hidup yang menunjukkan kemandirian masyarakat yang masih rendah, karena manusia mandiri adalah manusia yang tidak lepas dari lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga, sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistis dengan mengorbankan prinsip adanya faham segala sesuatu bisa diatur yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan ketidakjujuran dalam berpikir dan bertindak secara kemandirian yang masih rendah. Demikian tadi materi tentang tahap-tahap perkembangan kemandirian dan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kemandirian. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa lebih mandiri dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.